Selamat pagi bagi siswa kelas 5 Pendidikan Agama Kristen. Hari ini kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin di pertemuan pertama, mengapa manusia berdosa. Dan saya harap anak-anak sudah mendengarkan video yang saya bagikan supaya itu jadi pegangan buat anak-anak semua ya. Ini mengapa manusia berdosa. Lanjut yang kemarin. Dasar Alkitabnya itu diambil dari Kejadian pasal 1 sampai 3, dimulai dari penciptaan, lalu manusia di Taman Eden, lalu kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, jadi ternyata kejatuhan manusia dalam dosa itu gara-gara uh, yang pertama ya dipengaruhi oleh iblis yang selalu menggoda kita setiap hari. Yang kedua karena manusia juga memiliki keegoisan, egonya muncul, ya, mementingkan diri sendiri, maunya harus terjadi gitu. Nah, proses kejatuhan manusia dalam dosa itu seperti gini, pencobaan manusia. Iblis menggoda Hawa mula-mulanya melalui telinga, yaitu Hawa mendengar perkataan iblis. Apa sih perkataan iblis? Tadinya kan Allah memesan kepada Adam dan Hawa, mengatakan bahwa semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan, raba pun jangan. Ya. Lalu iblis datang memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan apa yang disampaikan Tuhan. Tadi Tuhan bilang kalau makan mati. Iblis datang, Hawa, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan benar ini, kamu akan seperti Allah loh, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, mulai dari situ apa? Hawa mulai tergoda. Lalu, melalui mata, Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Ingat, yang pertama apa? Baik untuk dimakan. Yang kedua, kelihatannya sedap kalau dimakan. Ya. Dan yang ketiga, buah itu menarik perhatian atau memberi pengertian. Nah, jadi pencobaan manusia itu pertama melalui telinga, yang kedua melalui mata. Ya, dilihat dari pohon itu, kayaknya kok ini buahnya baik kalau dimakan. Kelihatannya kok sedap, memberi pengertian. Akhirnya diambil oleh Hawa, dimakan, lalu juga diberikan kepada Hawa. Kita lihat selanjutnya. Nah, manusia kalah terhadap pencobaan iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Hawa memetik buah itu lalu dimakan, dan ia juga memberikan kepada Adam. Lalu dimakanlah mereka berdua. Nah, ketika mereka melanggar perintah Tuhan, Tadi Tuhan berjanji kalau kamu makan mati, iblis datang membalikan. Kalau kamu makan akan jadi seperti Allah. Apa yang diterima oleh mereka? Apa akibat daripada dosa mereka? Setelah makan buah itu, mata manusia menjadi terbuka. Mereka merasa malu karena sadar bahwa dirinya telanjang. Mereka lalu menutupi tubuhnya dengan daun ara. Mereka ketakutan dan bersembunyi. Nah, orang biasanya kalau bikin dosa, itu biasanya apa? Malu. Malu terhadap sesama, malu terhadap teman. Ya. Yang kedua, selalu sembunyi. Ada yang disembunyikan. Atau selalu sembunyi itu gini, selalu menyendiri, tidak mau dalam komunitas karena takut nanti disinggung dosanya. Itu orang yang bikin dosa. Terus, nah, akibat dosanya menjadikan hubungannya dengan Tuhan menjadi putus. Ya, itulah yang disebut dengan mati rohani. Jadi kematian yang diterima oleh Adam dan Hawa itu bukan mati nyawanya terputus, tetapi mati secara rohani. Hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada ular apa? Menjadi binatang yang terkutuk, berjalan menggunakan perutnya, dan makanannya debu tanah. Oke, ada 3. Apa? Menjadi binatang yang terkutuk, berjalan menggunakan perut, makanannya debu tanah. Hukuman yang diterima oleh Hawa adalah akan mengalami kesakitan saat melahirkan. Hukuman yang diterima oleh Adam akan bersusah payah dan berpeluh dalam mencari rezeki dari tanah untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi orang yang buat dosa pasti menerima akibatnya. Minimal apa? Dia merasa tertuduh. Yang kedua, ia merasa bersalah. Ya, orang yang bikin dosa itu selalu
merasa dirinya tertuduh, menjadi orang yang tidak layak, orang yang tidak benar lagi. Nah, tetapi yang benar adalah kalau kita berdosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menurut saya tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua orang berdosa, tetapi tidak semua orang bertobat. Maka oleh sebab itu, saya mau adik-adik, anak-anak semua bertobat kalau bikin dosa. Berbohong sama orang tua, berbohong dengan teman, ya, melakukan kesalahan kepada teman, itu yang melakukan dosa, itu bertobat, ya. Meskipun manusia telah melanggar perintahnya, Tuhan tetap mengasihi manusia, bukan? Ya kan? Tuhan tetap sayang kepada manusia. Buktinya apa? Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Nah, kalau Tuhan tadi tidak sayang mereka, Tuhan akan, wah udahlah biarin aja. Bikin dosa terserah. Tapi Tuhan tidak begitu. Kalau kita kan kadang-kadang orang tua kita kalau kita bikin salah lalu bilang, oh udah terserah kamu. Udahlah. Kalau orang Jawa bilang, udah sekarepmu. Nah, tapi kalau Tuhan tidak gitu. Tuhan berjanji akan memberikan seorang juru selamat yang akan membebaskan dari hukuman dosa. Janji Tuhan yang paling pertama itu terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini disebut sebagai janji induk atau janji yang pertama. Inilah bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia. Artinya gini, Tuhan menjanjikan bahwa di Kejadian 3 ayat 15 kalau saya tidak salah ya, dia berjanji kepada manusia dalam mengutuki ular itu bahwa keturunan daripada wanita ini akan menginjak kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya, kan gitu. Jadi ini adalah janji Tuhan kepada manusia bahwa Tuhan akan memberikan Yesus sebagai penolong untuk menolong manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia bisa jatuh dalam dosa karena tidak bisa menahan keinginannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ternyata akibat manusia jatuh dalam dosa adalah memiliki keinginan atau kemauan. Jadi pengen terkenal, pengen dipuji orang, pengen dilihat paling pintar. Itu yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Tadi kan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dimulai dari apa? Keinginan. Betul? Ingin akan buah itu karena menarik, sedap rasanya, mengandung janji atau memberi pengertian. Betul? Jadi kadang-kadang orang berbuat dosa karena apa? Karena keinginan. Oke, jadi jangan menjadi orang yang buat dosa. Ya. Nah, agar terhindar dari dosa, ini yang manusia harus selalu lakukan. Berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan agar melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk menolak keinginan duniawi yang membawa kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, rajin baca Alkitab. Orang yang berdoa menurut saya adalah orang yang benci dosa. Tetapi orang yang selalu berdosa pasti tidak selalu berdoa. Ya, sebaliknya gitu. Orang yang suka berdoa pasti benci akan dosa. Tetapi orang yang selalu bikin dosa pasti tidak suka berdoa. Rajin baca Alkitab, waspada dan selalu hati-hati. Dan berpikirlah secara matang sebelum bertindak. Kadang-kadang pikiran kita ini membuat kita juga berdosa. Mari kita selalu menghindarkan perbuatan dosa dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Berkata jujur, selalu rendah hati, sabar, suka memaafin orang lain, rajin bekerja, menghargai apa yang menjadi milik orang, peduli kepada sesama, dan lain sebagainya. Kalau kita melakukan hal-hal yang positif, menghargai orang tua, menyayangi teman, menghargai kakak, atau menghargai orang yang lebih tua, menurut saya itu akan menghindarkan kita dari dosa. Akan menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang akan mengandung dosa. Dengan melakukan berarti kita bisa mempertahankan keselamatan. Jadi, bagaimana caranya Pak? Supaya terhindar dari dosa. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan terus waspada. Ingat apa akibat tadi manusia jatuh dalam dosa? Memiliki keinginan. Keinginan hak daging atau hawa nafsu. Kesimpulannya, manusia yang berdosa itu disebabkan karena manusia tidak bisa menjaga dirinya dari serangan iblis yang selalu menggodanya. Nah, bagaimana supaya kita bertahan dari serangan iblis? Lakukan 3 hal tadi. Apa? Doa, baca firman, dan selalu hati-hati. Oleh sebab itu manusia harus bisa menjaga hubungannya dengan Tuhan melalui baca kitab suci, berdoa, dan memuji Tuhan. Manusia akan jatuh dalam dosa jika hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Maka dengan itu,
manusia harus selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Selalu berdoa, selalu minta pertolongan Tuhan. Saya pasti saudara pasti dijaga. Tuhan memberkati, salam sukses, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap antusias, mengerjakan tugas yang walaupun belajar dari rumah. Tuhan memberkati untuk siswa kelas 5. Amin.